Siapa yang gemar naik biang lala? Seru banget nggak sih? Kita jadi bisa melihat seluruh kota dari atas ketinggian. Tapi, pernah nggak kamu perhatiin kalau biang lala itu memiliki lintasan yang melingkar? Sama halnya seperti lintasan komedi putar, lintasan mobil yang sedang berputar di bundaran, atau lintasan jarum jam. Nah, dalam ilmu fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh, disebut sebagai gerak melingkar. Gerak melingkar dibagi menjadi dua macam, yakni gerak melingkar beraturan, GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan, GMBB. Sebelum mulai membahas tentang GMB dan GMBB, yuk kita pelajari dulu apa saja besaran-besaran yang berlaku di gerak melingkar itu. Besaran yang pertama yaitu kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Kecepatan tangensial atau V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial atau AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Besaran yang kedua yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Omega sama dengan 2V dikali F. Atau bisa juga dengan 2V per T. Besaran yang ketiga yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan, dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa vektor, arah, percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran. Sedangkan vektor kecepatan tangensial atau V arahnya lurus. Sementara itu, vektor kecepatan sudut atau omega searah dengan putaran benda. Jadi, ketiganya memiliki arah yang berbeda-beda. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Besaran yang keempat yaitu periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa kamu lihat pada gambar berikut. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut tetap, dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya sama dengan 0. Contoh gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak yang terjadi pada biang lala dan komedi putar. Ada beberapa rumus yang berlaku di GMB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan sudut, kecepatan sudut, frekuensi dan periode pada GMB. Yang kedua yaitu rumus mencari kecepatan sudut dan kecepatan linear pada GMB. Silahkan dicatat rumusnya ya, agar tidak lupa. GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan percepatan sudut konstan. Secara sistematis, rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah sebagai berikut. Ada beberapa kemiripan antara rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB dengan rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, seperti yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Hal ini membuat kita bisa lebih mudah dalam menghafal ataupun memahami rumus GMBB itu sendiri. Pada mata bor, sebuah bor listrik memiliki percepatan sudut yang tetap. Percepatan sudut yang tetap 0,5 radian per sekon kuadrat. Jadi ini diketahui ada percepatan sudut. Percepatan sudut.
Nah, percepatan sudut itu simbolnya alfa. Ini dibaca alfa ya. Besarnya 0,5 radian per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan awal mata bor, nih kecepatan awal mata bor 5 radian per sekon. Di sini tidak diinfokan bahwa ini kecepatan sudut, tapi kita lihat dari satuannya radian per sekon. Berarti ini yang dimaksud adalah kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut awal ini simbolnya omega. Omega 0 gitu ya, sama dengan 5 radian per sekon. Setelah 4 sekon berarti waktunya. Ya, 4 sekon. Kecepatan sudutnya, berarti yang ditanya adalah kecepatan sudut akhir, omega t-nya berapa. Kita ada sudut alfa, ada omega 0, ada t, ada omega t. Berarti kita pakai formulasi omega t sama dengan omega 0 plus alfa dikali t, gitu ya. Ini berkaitan dengan rumus identik. Kalau Anda ingat 3 rumus sakti, ada VT sama dengan V0 plus minus AT. VT ini identik dengan omega T, ya. V0 itu identik dengan omega 0 plus minus percepatan linear menjadi percepatan sudut dikali alfa. Karena mengalami percepatan, jadi ditulis omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Begitu juga dengan rumus-rumus identik yang lain, gitu ya. Namun kita tidak bahas dalam kesempatan kali ini. Maka nilai omega T sama dengan omega 0-nya 5 ditambah alfanya 0,5 dikali T 4. Jadi omega T sama dengan 5 ditambah 0,5 kali 4. 4 ya 2, jadi sama dengan 7 radian per sekon. Nah, inilah kecepatan sudut setelah 4 sekon, 7 radian per sekon. Ini ada sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 4 radian per sekon, berarti omega 0. 4 radian per sekon. Karena pengaruh dari luar, roda mendapat perlambatan sudut sebesar, ya, ingat dia mengalami perlambatan ya. Percepatan sudutnya alfa sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Ingat mengalami perlambatan. Sehingga roda berhenti. Oh, berarti omega T-nya, ya, kecepatan sudut akhirnya 0 radian per sekon. Kalau dilihat materi ini mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Ya, gerak melingkar berubah beraturan. Yang tentu saja ada 3 rumus sakti. Yang pertama omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa dikali T. Nilai alfa bernilai positif jika mengalami percepatan dan bernilai negatif jika mengalami perlambatan. Yang kedua ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa dikali theta, jarak sudut ya, theta ini ya. Kemudian theta jarak sudut sama dengan omega 0 dikali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Oke, kita lanjutkan dulu. Besar sudut yang ditempuh. Nah, besar sudut berarti jarak sudut. Theta yang ditanya ya. Sebuah titik di tepi roda dari mulai bergerak sampai berhenti. Tetanya berapa? Kita gunakan rumus yang ketiga, yang ini ya. Berarti theta sama dengan omega 0 dikali T. Karena mengalami perlambatan minus setengah alfa T kuadrat. Masalahnya kita tidak punya waktunya, kan nggak ada di sini. Waktu tempuhnya tidak ada, adanya omega 0, omega ya, alfa, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Yang kedua berarti kita gunakan yang ini. Karena waktunya nggak ada di soal. Kita gunakan. Jadi ini kita tidak pakai. Kita tidak pakai yang ini. Berarti omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat minus 2 alfa dikali theta. Omega T-nya 0. Ya, omega T-nya 0. Kita tulis 0 kuadrat sama dengan omega 0 4 kuadrat minus 2 dikali alfa. Alfanya 2 dikali theta. Ya. Jadi 0 sama dengan 16 minus 4 theta.
4 theta sama dengan 16. Coret, coret, 1, ini 4. Berarti tetanya sama dengan 4 radian. 4 radian. Ini jawabannya ya, 4 radian. Dari keadaan diam, berarti omega 0 kecepatan awalnya 0 radian per sekon. Benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut. Berarti alfa sama dengan 15 radian per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut dan berjarak 10 cm dari sumbu putar. Oh, berarti jari-jari. 10 cm. Kita rubah ke dalam meter, 10 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Supaya tervisualisasi dengan baik, ya, kita gambarkan di sini. Berarti bentuk gambarnya bentuk lingkaran. Ya. Benda itu bergerak melingkar. Katakanlah titik A itu ada di sini. Titik A. Oke. Dengan jari-jari R ini ya. R-nya 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dari sumbu putar. Oke, berarti diputar kan? Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 sekon. Jadi T 0,4 sekon. Titik A mengalami percepatan total. Oke, berarti percepatan total A total ya. Sama dengan berapa? Jadi ingat, kalau suatu benda bergerak melingkar, ya, itu akan ada dua percepatan. Oke, ini jari-jarinya R. Akan ada percepatan yang mengarah ke pusat. Ini titik pusat lingkaran ya. Pusat, namanya percepatan sentripetal AS. Jadi AS itu percepatan sentripetal. Kemudian ada percepatan yang menyinggung pusat. Ya, yang menyinggung garis ya, menyinggung garis lingkaran. Namanya percepatan dalam arah radial ya. Nah, ini theta, misalnya tulisnya gitu. Maka percepatan total itu ini. Nah, ini kalau kita gunakan metode jajar genjang. Nah, ini kita punya. Nah, inilah percepatan totalnya. Ini ya resultannya ini A total. Kita tulis AT kapital ya. Maka besarnya A total itu sama dengan akar dari percepatan sentripetalnya kuadrat ditambah percepatan radialnya kuadrat gitu ya. Nah, percepatan sentripetal kita cek di titik A itu sama dengan omega-nya di titik A ya setelah waktu T detik ini. Jadi omega T kuadrat dikali R. Kita cari dulu omega T-nya. Jadi omega T itu bisa diperoleh menjadi omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Omega T sama dengan omega 0-nya 0 ditambah alfa 15. T-nya 0,4. Berarti omega T-nya sama dengan 15 kali 4. 4 kali 5, 20, 66 radian per sekon omega T. Maka S-nya ketemu. Karena omega T-nya ketemu. Omega T-nya kan 6 kuadrat. Dikali ya. Kan omega T 6. Ganti 6 kuadrat ya. Ini kan dikali R. R-nya berapa? R-nya 10 kali 10 pangkat minus 2. Maka percepatan sentripetalnya sama dengan 36 atau 3,6. Ya, 36, 360, sabar kita tulis ya, 36, 6 kuadrat itu 36, dikali 10 kali 10 pangkat minus 2. Berarti AS-nya 360 kali 10 pangkat minus 2. Untuk menghilangkan minus 2-nya, AS sama dengan 3,6. Kita ketemu ya. Selanjutnya kita akan mencari dalam arah radial. Kita simpan di sini dulu. AS sama dengan 3,6 meter per sekon kuadrat percepatan sentripetal. Percepatan dalam arah radialnya itu alfa dikali R. Jadi alfanya 15 dikali R. 10
10 kali 10 pangkat minus 2. Jadi A tetanya dalam radian 150 kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Maka nilai A tangensialnya sama dengan akar dari ya. Ini AS kuadrat berarti yang ini. Ini ya, jadi AS kuadratnya 3,6. Ya, jadi 3,6 kuadrat ditambah A tangensial yang ini ya. A tangensial yang ini berarti nilainya 1,5 dikuadratkan. Maka nilainya nilainya A tangensial sama dengan akar dari ya 3,6 dikali 3,6. 6 kali 6 ya. Bisa kita gunakan kalkulator biar cepat ya. 3,6 dikali 3,6 sama dengan 12,96 ditambah 1,5 dikali 1,5 sama dengan 2,25 ya. Jadi sama dengan akar dari ya 2,25 ditambah 12,96 sama dengan 15,21. Akar dari 15,21. Oke, kita akarkan akar dari 15,21 akar 3,9. Oke, meter per sekon kuadrat. Oke, inilah jawabannya 3,9 meter per sekon kuadrat. Agak lama ya, 7 menit. 3,9 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya yang D.